Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwa faqad faza man ittaqa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang penuh berkah ini alhamdulillah kita dimudahkannya untuk beribadah, diberikannya semangat iman, dan alhamdulillah diberikannya kesehatan, sehingga nikmat iman dan nikmat sehat itulah bisa membuat kita hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan bisa menghapus dosa, dan pada saat yang sama bisa meninggikan derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita senantiasa tumbuh subur untuk sosok figur yang telah menyelamatkan dan merubah wajah peradaban. Satu-satunya yang pantas untuk dicontoh, ditauladani, dan dijadikan idola dalam kehidupan kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bukti bahwa kita benar-benar mencintainya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara pesan yang berulang-ulang yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah pesan agar kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas, dan ada pula yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu dari ayat yang di dalamnya ada pesan ketakwaan itu adalah ayat yang kita baca tadi. Hai orang-orang beriman, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Pesan yang ada di dalam ayat ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah ittaqullah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah wa kunu ma'as sadiqin, dan senantiasalah bersama orang-orang yang sadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak ada unsur-unsur kemunafikan dalam diri dia. Kenapa Allah berpesan setelah takwa itu cari kawan yang jujur? Itu sesungguhnya adalah cara agar nilai-nilai ketakwaan itu senantiasa terjaga dalam diri kita. Ketika kita sudah mampu benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah, ternyata kita perlu orang lain agar bersama-sama untuk saling mengingatkan, sehingga kalau seandainya terjadi kesalahan dan kekeliruan, ada orang-orang yang akan mengingatkan kita sehingga kita kembali ke jalan awal dan kita tetap berada di dalam kebenaran. Ikhwati fillah, lalu mungkin kita untuk bertanya, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Kenapa kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah?
Kenapa harus kita takut kepada ancaman-ancaman Allah? Kalau itu pertanyaannya adalah, maka satu di antara sekian banyak jawabannya adalah dengan ketakwaan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah tetap mampu untuk menjadi kunci bagi kebaikan orang lain. Maka ikhwati fillah, senantiasalah untuk menjadi inspirasi bagi kebaikan orang lain. Karena kalau seandainya tidak, maka Anda akan menjadi inspirasi bagi keburukan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, ada sebuah hadis mengatakan, inna minan nas mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr, wa inna minan nas mafatiha lisyarr wa maghaliqa lil khair, fatuba liman ja'alahu Allahu mafatihal khair wa wailun liman ja'alahu Allahu mafatihas syarr. Ini hadis luar biasa. Apa kata Rasul? Di antara manusia ada di antara mereka yang menjadi kunci-kunci bagi kebaikan. Dan di antara manusia juga ada di antara mereka yang maghaliqa lil khair, kebalikannya. Ada yang menjadi kunci bagi kebaikan tapi penghalang bagi keburukan, dan di sisi lain ada orang-orang yang menjadi kunci bagi keburukan dan penghalang pula bagi kebaikan. Lalu di ujung hadis itu dikatakan oleh Rasul, fatuba, beruntunglah, berbahagialah, liman ja'alahu Allahu mafatihal khairi fi yadayhi. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah di tangannya ada kunci-kunci kebaikan. Wa wailun liman ja'alahu Allahu mafatihas syarri fi yadayhi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa celakanya orang-orang yang ketika Allah jadikan di tangannya ada kunci-kunci keburukan bagi orang lain. Ikhwati fillah, kita sebagai manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus merenungkan secara maksimal apa yang ada pada hadis ini. Sekaligus kita berupaya agar kita mampu untuk menjadi kunci-kunci bagi kebaikan dalam kehidupan, bagi diri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Ingat, di hadis itu dikatakan kalimat mafatih. Mafatih itu merupakan kata jamak, kata plural dari miftah. Kalau miftah itu satu kunci, tapi kalau mafatih itu ada banyak kunci. Dan itu menggambarkan bahwa kebaikan itu tidak satu, dan kunci kebaikan itu ternyata juga tidak satu. Apakah dari sekian banyak kunci kebaikan tak ada yang di tangan kita? Ada kebaikan itu dari bab solat, ada kebaikan itu dari bab zakat, ada kebaikan itu dari bab puasa, ada kebaikan itu dari bab silaturahim, ada kebaikan itu dari bab-bab yang lain. Sebanyak itu kunci. Kira-kira kita ada pada kunci yang mana? Ini perlu kita renungkan. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Maka Rasul bilang kepada Abu Bakar, Abu Bakar masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Kenapa demikian? Ada kunci itu di tangan dia. Ketika Rasul bertanya, siapa di antara kalian hari ini yang bersedekah? Saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Lagi-lagi Abu Bakar yang jawab. Siapa yang hari ini berpuasa? Saya ya Rasulullah. Muncullah ungkapan Nabi. Apa kata Rasul? Kamu wahai Abu Bakar masuk surga dari pintu mana aja kamu mau. Mafatih lil khair, menjadi kunci bagi kebaikan. Kita ini diberikan berbagai macam kelebihan yang berbeda oleh Allah. Ada orang yang dilebihkan oleh Allah hartanya, ada yang dilebihkan oleh Allah fisiknya, ada yang dilebihkan oleh Allah ilmunya, ada yang dilebihkan oleh Allah jabatannya, semangatnya. Yakinlah, itu semua sesungguhnya Allah menginginkan kunci kebaikan itu ada pada kita semua.
Sehingga apapun kita, posisi yang kita jalani, apapun kelebihan yang ada pada diri kita, sesungguhnya Allah ingin kelebihan yang Dia berikan itu agar menjadi kunci kebaikan bagi orang lain. Seorang ayah, seandainya ia menjadi kunci kebaikan bagi anak-anaknya, dia akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan di sebuah kantor, di instansi, kalau seandainya dia bisa menjadi kunci kebaikan bagi bawahan-bawahannya, sungguh dia akan menjadi orang-orang yang terpandang dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan aturan-aturan main yang sesuai agama, dukung hal-hal yang mendukung kebaikan semuanya. Coba bayangkan kalau seandainya semua pimpinan yang ada di kantor, di instansi membuat satu aturan, asal ada azan zuhur, tidak ada satupun yang kerja di kantor, semua sholat ke masjid. Seandainya itu aturan yang dibuat oleh seorang pimpinan, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun kelebihan yang ada pada kita, sesungguhnya Allah menginginkan itu agar dapat menjadi kunci-kunci kebaikan bagi orang lain. Tapi ingat, hal tersebut, kelebihan yang dimiliki oleh banyak orang, itu tidak mustahil. Tidak mustahil itu akan menjadi kunci bagi keburukan orang lain. Belum dia yang ada di situ belum kacau keadaannya. Belum dia yang memimpin belum rusak masyarakat itu. Belum dapat jabatan dia orang aman-aman aja, pas dapat hancur masyarakat. Berarti dia sudah menjadi kunci bagi kebaikan. Kalau menjadi kunci bagi kebaikan, ingat hadis tadi, wailun liman ja'alahu Allahu mafatihas syarr. Betapa celakanya orang-orang yang apabila di tangannya justru ada kunci-kunci keburukan bagi orang lain. Ikhwati fillah, mari sama-sama kita pasang niat baik kita agar dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun posisi yang sedang kita jalani, kelebihan apapun yang ada pada diri kita, hendaknya itu semua bisa menjadi kunci yang akan dirasakan kebaikannya oleh orang-orang lain. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurhum fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.